dibilang shock ya. Shocknya bukan karena apa yang keluar dari mulut saya gitu. Tapi kenapa Pit Pagau berubah. Yang dia bilang sempat bertentangan dengan nenek gitu ya. Padahal pada kenyataan yang saya dengar itu, pada saat itu Pit Pagau mau mengambil saya. Tapi karena berhubung di keluarga besar saya cucu pertama, nenek tidak mengizinkan pada saat itu. Oh gitu oma, oh ya sudah. Ya itu aja sebenarnya. Mas Bembi, Ya, mungkin keluar lagi kan nih beritanya gitu. keluar lagi, naik lagi. Heboh lagi. Heboh lagi. Yang tadinya mengakui, sekarang Iya. ternyata katanya tidak mengakui. Menanggapi itu gimana? Menanggapinya ya kalau dibilang kecewa ya sangat disayangkan. Statement apa ya? Perubahan statement ini pun terjadi setelah saya mendapat caci makian via WhatsApp dari Ibu Mudi. Setelah itu baru muncul perubahan tidak adanya pengakuan dan apa namanya tes DNA. Ya kalau di sini kan posisinya kenapa tidak dari awal? Kalaupun memang bukan itu sih. Menyayangkan nggak sih Mas? Karena kan dari pihak Hmm. Papa juga bilangnya kan kemarin mengakui ya mau nggak mau biar nggak ricuh kata dia gitu kan. Betul. Terpaksa bagaimana? Ya kalau dibilang sayang banget sih ya. Kenapa harus seperti itu? Balik lagi tadi, kalau memang pada kenyataannya bukan, kenapa harus sekarang gitu loh? Kenapa tidak dari awal? Bahkan jauh sebelum kita bertemu pun sudah ada komunikasi via WhatsApp. Pada saat itu rehab pasca Covid beliau. Saya memberikan clue pernah lahir seorang anak laki-laki, ya bla 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 seperti itu. Dan beliau pun merespon dengan schedule pertemuan. Dan itu pun beliau sendiri yang mengajak bertemu. Kalau memang pada kenyataannya bukan, kenapa tidak pada saat itu saja? Ya, saya tidak pernah memiliki anak, gitu kan? Sebenarnya seperti itu. Di sini banyak yang janggal buat saya pribadi gitu loh. Kenapa ini semua baru terucap setelah istrinya angkat bicara? Ada apa sih apa yang ditakutkan? Saya tidak meminta hak waris, saya tidak meminta harta apapun, tidak sama sekali. Hak saya pun tahu batasan. Hak saya di sini hanya memperjuangkan kejujuran dan kebenaran apa yang saya dengar. Bagaimana sejarah yang saya dengar. Karena apa? Ya saya pun muncul berdasarkan sejarah yang ada. Gitu. Terus berarti sudah sempat bertemu sama Om Dia? Sudah, itu di bulan Maret akhir pada saat beliau rehab pasca operasi jantung di rumah sakit Harapan Kita, di rumah makan dapur Wongso ya kalau nggak salah di sana. Itu 2 kali. Yang pertama saya sendiri, yang kedua bersama istri mengenalkan. Karena pada saat itu saya baru mau menikah. Itu. Waktu bertemu sama Papa itu Papa sendiri atau apa aja yang kalian obrolin? 2 kali bertemu dengan beliau sendiri. Tidak ada siapapun di samping, kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Tidak ada, karena yang pertama pun yang mencarikan taksi untuk beliau pulang saya. Sampai beliau naik taksi, sampai taksinya keluar dari rumah sakit saya. Kalau untuk yang kedua pun juga sama. Bedanya memang saya tidak mencarikan taksi, karena beliau ingin menebus obat pada saat itu. Tapi kalau dilihat memang posisinya beliau sendiri ke rumah sakit pada saat itu. Ya, Ngobrolin apa aja Mas? yang diobrolkan itu tidak terlalu intens ya, karena posisinya ya kita tahu namanya habis rehab operasi jantung. Kalau seandainya saya langsung apa ya intens, kesian beliau gitu kan. Makanya kita lebih banyaknya itu ya bercanda gurau gitu. Beliau yang meminta membuka masker saya, terus mengucapkan kalimat sudah besar ya gitu ya. Terus kalimat maaf pun juga sebetulnya ada. Makanya ketika saya kemarin mendengar ya dari cuplikan salah satu infotainment, saya lihat bohong di mananya saya. Itu yang pertama. Karena kalau saya dibilang bohong sama istrinya yang sekarang, beliau kan tidak hadir pada saat saya bertemu dengan Pit Pagau pada saat itu. Ya, ya ini yang saya bingung gitu. Apa sih yang ditakutkan gitu loh. Maksud saya tidak mau lebih. Hanya bertemu terus bener apa enggak gitu loh. Sejarah yang saya dengar dari kecil hingga saat ini saya bisa mencarinya sendiri gitu. Itu aja. Ya, Om Pietnya waktu bertemu itu kan Mas mengkonfirmasi benar atau enggak betul. cerita yang Mas
Mm-mm. dapatkan gitu ya. Iya. Menurut Om Pietro sendiri kan tadi. Ya pada saat itu pun juga kita pun juga semua sudah tahu ya di statement awal ya, pada saat video pengakuan beliau gitu. Beliau mengatakan memang betul anak saya, dan di situ beliau bilang dia anak jelas, dan beliau mengakui bahwa beliau tidak memiliki waktu karena kesibukannya, dan silakan saja dia berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Lalu kenapa semuanya harus berubah gitu? Itu pun juga jadi pertanyaan di benak saya. Kenapa? Apakah karena ketakutan beliau atau memang desakan di belakangnya? Itu aja sebetulnya. Mengakui juga bahwa pernah menikah juga dengan Betul, ya, dan beliau pun mengakui tentang foto-foto yang sudah naik ke media bahwa itu ya saya akui itu saya gitu loh. Lalu untuk apa lagi gitu loh, diperdalam gitu kan? Ya sudah. Dan untuk permasalahan tes DNA pun ya kalau memang mau tes DNA silakan. Tapi kalau untuk apa ya, membicarakan masalah waktu saya kapan bisanya, saya pekerja. Ya saya bukan owner gitu loh. Jadi saya pun harus mencocokkan waktu. Itu. terus mengenai Mm. tadi kan ini Mm-mm. menurut Mas ini keluar beritanya juga Betul. setelah Mas menerima cacian. Betul. Sebelumnya memang menerima cacian lewat apa seperti apa? Cacian itu via WhatsApp, dari ya nomor itu tidak saya save, tapi di situ tertulis nama Ibu Mudi. Itu. Ya saya hanya membaca beliau marah, saya wajarkan, saya maklumi. Ya, karena memang betul beliau istri sahnya yang sekarang. Tapi kan kalau kita pikir, dilihat lagi ke belakang, saya Pit Pago dan ibu saya ini terjadi sebelum Pit Pago menikah dengan beliau. Itu aja, dan saya pun tidak ada mencolek rumah tangga mereka. Dari wawancara pertama pun saya selalu excuse. Ibu atau istrinya yang sekarang atau keluarganya papa yang sekarang saya meminta maaf. Bukan maksud tujuan untuk mengganggu rumah tangga, tidak. Seperti itu, sudah jelas sebetulnya. Tapi ya nggak tahu ada apa ya di belakangnya, entah. Ya saya pun juga nggak bisa berspekulasi secara ini ya, karena saya takut ya dibilangnya seuzon atau apa gitu. Cuma kan di sini ya teman-teman media pun dan yang menyaksikan pun juga pasti bisa menilai seperti apa dan bagaimana, kenapa hasilnya berubah. Itu aja. Terus kata ibu juga banyak bohongnya. Betul. Nah itu dia makanya yang saya pikirkan bohongnya itu di mana. Yang pertama, foto ada, yang bersangkutan pun mengakui. Terus yang kedua, pertemuan pertama pun sudah ada, tapi tidak ada Ibu Mudi atau istrinya Pit Pagawa yang sekarang. Itu aja. Makanya saya kalau dibilang bohong, bohong di bagian mananya? Karena yang dia tahu hanya dia dengar dari sebuah cerita. Kan seperti itu. Karena Ya. kan Mas pernah ada statement pertama kali ketemu di Bogor, terus ketemu minta ongkos 100.000. Kalau kalau permasalahan pertemuan di Bogor nggak ada sih saya berstatement seperti itu. Sama sekali. Boleh dikulik dokumen-dokumen rekaman dari teman-teman media yang awal sampai terakhir. Nah, semuanya itu tersimpan rapi, ya kan? Makanya kenapa saya bilang pada saat saya menyaksikan, bohongnya di mana? Saya bilang, toh juga teman-teman media pun menyimpan dokumentasinya dengan rapi, saya bilang. Itu aja. Katanya juga sempat minta uang 100.000. Betul. Kalau meminta sih tidak ya, meminjam itu saya akui. Kalau untuk permasalahan uang itu saya meminjam 100.000, betul, saya akui. Dan kalaupun memang masalah uang itu dipermasalahkan, saya akan kembalikan. Saya akan kembalikan, saya akan usahakan. Dalam cacian tersebut apa sih Mas poinnya atau mungkin Ya, mau dikasih lihat atau bagaimana? wah, ini lebih private ya itu, lebih privacy ya itu ya. Saya rasa sih nanti aja lah pas off cam bisa dilihat sendiri ya. Intinya beliau marah. Di situ sih sebenarnya marahnya lebih ke Pit Pagau, bukan ke saya gitu loh. Karena dari situ pun juga dengan sopan dan santun saya menjawab. Ya mungkin nanti pada saat off cam nanti bisa dilihat, baca sendiri. Karena ada statement yang dibilang saya kurang ajar. Dari mana saya kurang ajarnya? Sedangkan di chat WhatsApp pun saya membalas dengan bahasa dengan membungkukkan badan. Saya meminta maaf karena permasalahan saya Pit Pagau dengan ibu saya terjadi sebelum Pit Pagau dengan ibu. Itu yang beliau banyak, cuma itu nanti bisa kita lihat. nggak harus di publik banyak. Mengenai tes DNA katanya Ya. juga ada yang bilang tidak akurat. Nah, Misalnya tes DNA. betul. Gimana sih tes DNA itu? Kalau untuk permasalahan tes DNA sendiri ya, yang meminta ini kan kebetulan Ibu Mudi, yang sebetulnya itu ya bukan yang bersangkutan di dalam sebuah kisah saya Pit Pago dan ibu saya. Tapi kalaupun memang mau tes DNA silakan.
Yang pertama, kalau memang tes DNA-nya itu memang hasilnya benar, ya saya tidak akan menuntut balik. Itu yang pertama. Saya tetap akan mencopot nama Pagau dan saya tidak akan pernah memanggil Pagau papa lagi. Karena batin saya sudah cukup sakit. Yang kedua, kalau memang tesnya tidak benar, saya ikuti proses apa yang dia mau sampai selesai dengan gentle sebagai seorang laki-laki. Itu. Karena kata beliau kan jika tidak dia akan Ya, semangatnya ingin menuntut. silakan. Saya bilang silahkan. Toh yang angkat bicara tentang itu kan dia yang tidak bersangkutan sebetulnya. Tidak ada di kisah saya, tidak ada di destinasi usaha saya sebetulnya. Toh sebelumnya saya sudah meminta maaf, excuse pada beliau. Itu. Audio Jungle.